البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin yang ke-52. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala ma asdaqu kalimatin qalaha sya'ir. Apa kalimat yang paling benar yang telah diucapkan oleh seorang penyair? Ini berhubungan dengan faedah tambahan seputar perkara tauhid. Bahwasanya suatu kalam, suatu ucapan, tatkala terkandung padanya al-haq, maka pantas untuk mendapatkan pujian. Dan syair adalah kategori kalam. Nah, suatu syair termasuk dalam ucapan. Maka hukumnya bagaimana? Syair itu hukumnya sebagaimana hukum ucapan. Yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Nah, karena itulah diperbolehkan untuk membacakan syair di masjid, boleh. Nah, apabila isinya adalah perkara-perkara yang baik. Nah, tanpa diikuti dengan musik dan yang lainnya, tapi dibacakan sebagaimana dulu sebagian salaf juga membacakannya. Dan syair Arab ikhwanifillah dibacanya sebenarnya pembacaan syair Arab bukan dibaca dengan dengan senandung, enggak. Dalam artian mereka membacanya dengan penuh semangat, bukan cengeng. Syair-syair yang bermanfaat ya syair-syair yang membangkitkan semangat untuk berjuang di jalan Allah. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang dikatakan di sini. Kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair itu apa? Wal jawab kalimatul labid, yaitu kalimah yang diucapkan oleh Labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah bahwasannya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Kenapa ini dikatakan kalimat yang paling hak? Karena isinya adalah tauhid. Isinya adalah tauhid, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah itu batil. Mencocoki nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa dalilu hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatu labidin ala kulli syai'in ma khalallaha batilun. Hadits muttafaqun alaih. Ini pujian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat labid. Kalimat yang diucapkan penyair yang namanya Labid. Ala kulli syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah yang disembah itu batil. Dalilnya apa dari Al-Qur'an? Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya sesembahan yang hak dan yang selain Allah itu batil. Sesembahan yang batil. Tatkala suatu syair terkandung padanya tauhid, maka dia pantas untuk mendapatkan pujian. Dan ini tentunya keutamaan bagi
bagi si penyair tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan itu adalah kalimat penyair yang paling benarnya. Karena memang tidak ada sesuatu yang disembah selain Allah yang hak. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada satupun. Bahkan walaupun yang disembah itu adalah malaikat yang dekat maupun para rasul yang diutus, tetap seandainya mereka itu disembah, maka itu adalah sembahan yang batil. Nah, sebagaimana Nabiullah Isa alaihi salam tatkala disembah oleh oleh orang-orang Nasara, dijadikan sebagai ilah. Nah, mereka memiliki keyakinan Salisu Salasa, atau dalam bahasa kita keyakinan Trinitas. Nabi Isa adalah bagian dari 3 unsur ketuhanan bagi mereka. Yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Ruhul Kudus. Dan Isa, tayyib, itu yang mereka maksud dengan Yesus yang disalib. Dan ini keyakinan batil dalam keadaan Nabi Isa alaihissalam berlepas dari keyakinan mereka itu. Tayyib. Ini faedah tambahan. Wa su'alu tsalits wal khamsun ma'adhamu hasanah. Apa itu kebaikan yang paling agung? Wal jawab tauhidullah ta'ala. Kebaikan yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan tanpa tauhid ikhwanifillah tidak dihukumi baik. Semua kebaikan tanpa tauhid tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung kebaikan sebesar apapun kalau tidak dibangun di atas tauhid. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa yang mereka amalkan dari semua amalan-amalan di dunia, kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, tidak bernilai. Kenapa? Karena amalan-amalan mereka itu tidak dibangun di atas tauhid. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suami beliau. Siapa suami beliau? Yang kecil. Endaknya siapa? Lupa terus. Nabil. Endaknya Nabil. Siapa suami Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Siapa suaminya? Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kum anta. Kum Mujahid. Sebutkan nasab beliau. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanda. Mana saya kum? Akhar. Wa yarfa sauta. Kedua, kum. Baik. Siapa yang baru yang sudah mencatat? Indak ya Irbad, kum. Sudah dicatat belum? Hanafi. Baik. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Terus ibni Qusay ibni Kilab. Ini minimal, Al-Muhammad sampai sini minimalnya. Kemudian jika ingin sampai kepada kepada asal muasal Quraisy, ya ditambah. Berarti tambah siapa setelah Kilab? Ibni Murrah. Kemudian ibni Ka'ab, ibni
Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah. Nah, jadi catat Syafiq. Baik, dilengkapi. Nah, besok setelah pulang dari rumah sudah hafal. Insyaallah. Nah, itu nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru-baru dicatat. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul, ya kita hafal nasab beliau untuk lebih dekat. Nah, selain yang lebih penting dari itu semua adalah mengikuti beliau. Tapi kita kembali kepada permasalahan tadi berhubungan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ikhwanifillah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an, kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yud'imul miskin, fahal dzaka nafi'u? Sang istri bertanya, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an dulu di zaman jahiliyah dia senantiasa menyambung silaturahim, menyambung hubungan rahim. Ini amalan kebaikan bukan? Kebaikan. Wa yud'imul miskin, dan juga memberi makan orang-orang miskin. Fahal dzaka nafi', apakah yang demikian itu bermanfaat bagi dia? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? La, tidak bermanfaat sedikit pun. Innahu lam yaqul yauman rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Karena sungguhnya dia tidak pernah berkata walaupun satu hari. Tidak pernah mengucapkan rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Wahai Rabb, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan kelak. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid, tidak bermanfaat, tidak beriman kepada tegaknya hari kiamat, sehingga tidak bermanfaat sama sekali amalan-amalannya. Nah, oleh karena itulah ikhwanifillah, mengetahui kebaikan yang paling agung, ini perkara yang sangat penting, sehingga kita berusaha mewujudkannya, yaitu tauhidullah azza wa jalla, yang merupakan asas semua kebaikan. Kebaikan tidak bermanfaat kalau tanpa tauhid. Semua perkara kebaikan, kalau luput darinya tauhid, ikhwanifillah, tidak ada faedahnya. Dalilnya apa, ikhwanifillah? Wa dalilu qauluhu ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dalam keadaan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman. Yang dimaksud kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Baik. Syaratnya apa? Harus mentauhidkan Allah, berarti iman dan bebas dari kesyirikan. Untuk bisa mendapatkan keamanan yang mutlak, aman di dunia, dari apa? Dari ditumpahkan darahnya karena dia seorang muslim, dan lebih dari itu semua adalah aman di akhirat dari kekekalan di dalam neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di sini nas yang sahih bahwasanya seorang yang mendapatkan hidayah yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendaknya senantiasa kita syukuri. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk apa? Mengenal tauhid. Di zaman ikhwanifillah yang banyak manusia tidak mempedulikannya. Wa hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang bertemu dengan Allah
Kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Nah, siapa saja bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, dengan ringkasnya yaitu siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mentauhidkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar, dan siapa saja bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, maka tauhid harus dikokohkan, dipahami, kemudian dijaga untuk kita tetap berada di atasnya sampai akhir hayat. Nah, karena tauhid bukan sekedar teori. Dan itulah ilmu din secara keseluruhan. Kita menuntut ilmu agama bukan ilmu teoritis, tapi ilmu yang kapan kita telah mengetahuinya kita beramal. Nah, dan istiqamah di atasnya. Nah, berbeda dengan ilmu-ilmu dunia yang mungkin seseorang mempelajarinya bertahun-tahun, ternyata nanti ketemu pekerjaannya tidak dipakai. Nah, banyak mereka yang sarjana di jurusan teknik ternyata pekerjaannya di bagian apa? Bagian bendahara saja misalnya. Apa hubungannya teknik dengan ngitung-ngitung duit? Berarti ilmunya tidak sesuai. Tapi ilmu din, ilmu din kita belajar ya diamalkan. Nah, terlebih lagi tentang perkara tauhid untuk terus-menerus kita menjaganya dalam amalan-amalan kita, jangan sampai luput. Nah, dengan mengarahkan amalan tersebut kepada selain Allah, karena ini adalah jelas pembatal tauhid. Baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad.